Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah al-qa'il innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أما بعد، sedang jamaah subuh Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat kita bisa sampai di hari yang ke-7 ini. Ibaratnya kalau Ramadan kita bagi 6, maka tentu sudah berlalu 1/5 dari bulan Ramadan ini, dan kita berada di leg ke-2/5 hingga kemudian habis dari Ramadan ini. Makanya Allah mengatakan setelah menyebutkan ayat puasa di ayat 184, Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, bahwa sungguh hari-hari bulan suci Ramadan itu terbatas, ya. Dia akan pergi dan meninggalkan kita, dan tentu bagi mereka yang bersungguh-sungguh akan membekas kisah cintanya dengan bulan suci Ramadan, dan bagi yang lalai dan terus terperdaya oleh dunia, maka Ramadan tak ubahnya dengan bulan yang lain. Oleh itu jemaah sekalian, kita harus memastikan bahwa kita termasuk orang-orang yang istiqamah, ya, yang Allah sebutkan tadi. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, yang senantiasa mengatakan Rabbnya adalah Allah. Ketika ia mengatakan Rabbnya adalah Allah, dia berusaha untuk konsisten dengan apa yang dia lakukan. Tsumma istaqamu, dan dia menjaga konsistensi tersebut. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, maka tidak ada rasa takut dan rasa sedih baginya. Mufassir menjelaskan seperti Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan fala khaufun 'alaihim, tidak ada rasa takut untuk apa yang akan dihadapi ke depan. Ya, maksudnya adalah kematian, yaumul barzakh, ya, yaumul mizan, yaumul sirat, ya, hari kiamat. Walau yahzanun, ini maksud adalah dia tidak bersedih dengan apa yang ditinggalkan dari keluarganya, karena dia teryakin telah mewasiatkan kepada mereka bekal-bekal yang cukup untuk menghadapi hari demi hari dari ujian dunia ini. Baik jemaah sekalian, karena dari waktu subuh, waktu yang cukup berat bagi sebagian untuk bertahan, ya. Apalagi yang mungkin tarawih di rumah melanjutkan, ya, hingga 1 juz yang berwajah hafalannya, maka tentu kita ingin sampaikan motivasi dari hadits Nabi alaihi salatu wassalam, man shalat jama'atul fajr, siapa yang salat berjamaah salatul fajr, tsumma yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hatta tatlu syams, sampai matahari terbit, wa shalla raka'ataini, dan dia melaksanakan salat sunat 2 rakaat, falahu ajru haji wal umrah tamatan tamah, maka baginya pahala seperti haji dan umrah, ya, sempurna dan sempurna, ya. Di saat saudara kita ini, masya Allah, ya, kalau jamaah melihat channel Al-Haramain, ya, sangat sesak, ya. Ini baru 10 pertama, ya. Puncaknya itu 23, 25, 27, ya. Kami pernah iktikaf, ya. Dan kan kalau malam-malam game itu ketat pengawasan. Kalau kita lambat masuk 10 maghrib, dia pergi harap masuk di dati, ya. Dan itu mereka yang berusaha masuk biasanya dikejar oleh polisi, ya, kisum aman, dan, ya, biasa juga lalu surut, ya. Jelas dia selamat dapat tongkat, itu menjadi sebuah hal. Dan memang masya Allah ada di antara jamaah umrah itu yang memang spesial malam 27, ya. Mudah-mudahan kita tidak membedakan antara malam 27 dan yang lain 10 hari terakhir, ya. Kita berusaha untuk mendapatkannya, tetapi ini juga bagian daripada upaya kita bisa lebih giat dan semangat, ya. Dan tentu duduk kita di sini lebih besar, ya, walaupun setengah sadar, ya,
kesempatan kali ini adalah tema yang sangat agung dan penting, namun jarang dibahas. Apa itu? Sebuah instrumen yang sangat penting yang dalam bahasa Inggris disebut dengan endowment fund, ya, pengembangan keuangan, ya, atau dalam instrumen Islam disebut dengan wakaf. Ya. Wakaf yang mana itu, Ustaz? Wakaf seperti dalam Al-Quran, ya. Ada tanda-tanda wakaf, ya. Qala shalah jaizun, ya. Wakaf wasil, bukan itu, ya. Tapi yang dimaksud sini adalah al-waqfu. Apa itu al-waqfu, jamaah sekalian? Adalah berasal dari kata, ya, waqafa yaqifu awqafan, ya, yang berarti menahan. Sebagian juga mendefinisikan secara etimologinya, al-waqfu itu berasal dari kata al-habsu wal man'u. Apa yang dimaksud dengan al-habsu? Adalah menahan, ya, dan atau al-habsu bisa bermakna juga adalah menyalurkan manfaatnya, ya, menahan, dan juga al-man'u, ya, adalah memberikan manfaat dari wakaf tersebut. Yang disebutkan oleh para ulama bahwa wakaf itu adalah istismar intifa'u al-mal, pengembangan harta itu, ya, dengan menjaga pokoknya dan menyalurkan manfaatnya, ya. Dan inilah membedakan dia dengan dana zakat, yang sekalian. Dana zakat, dana infak, sedekah itu bersifat habis. Kerennya yang disebut dengan wakaf ini, seseorang menyumbang pokoknya harus bertahan, harus dijaga, ya. Misalnya jemaah ada yang mau menyumbang iPhone 16 Pro, ya, untuk kegiatan streaming kita, ada yang siap? Maka konteksnya adalah iPhone-nya dipakai untuk streaming dan kegiatan streamingnya tersebut kemudian disalurkan, disiarkan lewat media-media sosial, Instagram dan seterusnya, dan dari situ dia dimonetize sehingga mendapatkan keuntungan atau royalti, ya. Jadi sangat keren kegiatan ini, ya. Misalnya menggunakan kamera Sony, ya, 50 juta yang 70 juta, ya. Maka itu menjadi sebuah wakaf, diniatkan oleh si wakifnya untuk kegiatan di media Masjid Ar-Rahman, yang dengannya misalnya masjid mendapatkan keuntungan dari penyiarannya di YouTube. Salah satu yang eksis dan sering membuat kegiatan ilmiah seperti ini adalah ada namanya Masjid Al-Irsyad Bandung, ya. Ada kajian berseri Ustaz Budi Ashari, Ustaz Adrian Husaini dengan tema-tema masing-masing sesuai spesifikasinya, dan dibuatkan kelas-kelas, ya. Sekarang kan kalau kita melihat banyak kursus online, dan kursus online itu efektif. Sekali bikin konten bisa dibuat kelasnya berjenjang-jenjang, dan dia mendapatkan keuntungan. Siapa yang mampu situ harus bayar misalnya sekian. Maka itulah bentuk contoh sederhana dari sebuah wakaf, jemaah sekalian. Dan kita bersyukur bahwa pemerintah kita mengakomodir dan memfasilitasi pengembangan atau instrumen-instrumen yang mendukung kemaslahatan umat. Dan wakaf salah satu yang diberikan jalan, yang padanya ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menjelaskan tentang wakaf itu sendiri, dan Peraturan Menterinya Nomor 26 Tahun 2006 untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya wakaf itu. Di antara definisi wakaf yang disebutkan dalam undang-undang tersebut adalah wakaf itu adalah perbuatan hukum seorang wakif, yakni orang yang menyumbangkan hartanya untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian dari harta bendanya, ya, sebagian atau seluruhnya, ya, selamanya atau sementara, ya, untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariat. Jadi dia harus dapat restu dari ulama, dalam hal ini adalah MUI, apakah penggunaannya tepat, ya. Misalnya dia mau bangun, ya, mohon maaf, misalnya rumah dari wakaf, ya, tidak boleh, kan peminatnya tinggi, Ustaz, ya. Ini kan income-nya besar. Kalau kita berpikir cuan, ya, ini mantap, ya. Tapi tidak boleh. Kenapa? Karena menjadi sini syariat.
counter, mohon maaf lagi, jual chip game, tidak boleh karena ada unsur judi di situ, ada unsur maisirnya, maka tidak boleh dana wakaf disalurkan kepada apa yang bertentangan dalam konsep Islam. Biasanya disebut dengan konsep maghrib, maisir, gharar, riba, dan zalim. Tidak boleh dalam aspek itu. Maka itu jemaah sekalian, bedanya wakaf dengan infak ataupun sedekah yang lainnya. Apa jemaah sekalian? Ya, dalilnya. Dalil yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang surat Al-Imran ayat 96 tentang bentuk wakaf yang pertama yang ada di muka bumi. Siapa wakif yang paling pertama jemaah sekalian? Adalah Ibrahim wa Ismail yang kemudian membangun Ka'bah sebagai tempat peribadahan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin." Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun untuk manusia ialah Baitullah Al-Haram. Maka coba bayangkan berapa pahalanya Nabi Ibrahim yang sekalian, ya. Yang dengannya orang tahu di situ, orang beribadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajibnya untuk menjaga ketahanan harta wakaf itu adalah mutlak, ya, sehingga terus termanfaatkan. Kalau wakafnya atau pokoknya hilang, maka yang bertanggung jawab adalah seorang yang disebut dengan nazir. Nazir itu yang bertanggung jawab untuk menginvestasikan dana wakaf itu agar terus berjalan, ya. Ibaratnya CEO-nya, ya, atau direksinya, ya, untuk menjaga agar kelangsungan harta tersebut, ya, bisa bertahan. Ya. Jadi ada tuah dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Bagaimana konsep wakaf ini? Pertanyaannya, apakah Ibrahim waktu itu pakai duit, pakai cuan? Tidak, ya mas. Dia berwakaf dengan tenaganya, membangun, mengumpulkan batu untuk menyusun Ka'bah tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa wakaf itu kita boleh berkontribusi dalam bentuk fisik, dalam bentuk tenaga. Bahkan di Golkar jemaah sekalian, ini salah satu institusi pendidikan terbesar di Indonesia yang dibangun di atas aset wakaf. Ya. Mereka bahkan mengenal ada yang disebut dengan waqful bashar. Apa itu? Wakaf diri, wakaf jiwa. Seseorang yang misalnya sudah pensiun, ya, ingin menerjemahkan dirinya untuk urus masjid Ar-Rahman, juga bagian daripada wakaf. Ya. Kenapa? Karena ada manfaat yang diperoleh oleh jemaah, oleh sekitarnya dengan keberadaan itu. Maka begitu juga di Golkar Ponorogo. Jadi asatidahnya sudah menerjemahkan, dan tentu pondok sudah bertanggung jawab tentang makan minumnya, kehidupannya, bahkan sampai makbarnya. Apa itu? Kuburannya. Ya. Jadi keren juga kalau Masjid Ar-Rahman ini punya makbar sendiri, ya, punya kuburan sendiri. Diinvestasikan ya mas kalian. Misalnya satu liang lahat berapa normalnya kalau Makassar? Ya, 10 juta. Ya, ya, yang karena yang di ada proyek kami di Goa yang dekat Patung Masa itu juga ternyata setiap softnya beda harganya. Ya. Semakin depan yang raya, semakin mahal harganya, dan semakin masuk semakin murah. Ya, waktu itu kurang lebih 14 juta. Ya. Ini kan kita cari tanah Masjid Ar-Rahman, banyak pemasukan bermamam, cari tanah, kemudian kita bikin kuburan jamaah Masjid Ar-Rahman. Ini juga bagian daripada bentuk wakaf untuk memberdayakan hal tersebut. Sekaligus bahwa jamaah Ar-Rahman itu sudah siap untuk menghadap Allah, ya. Insyaallah. Saya lihat tadi ada kain kafan di mihrab, ya, berarti sudah penyelenggara jenazah kayaknya, ya. Itu juga bagian daripada istiqdah dan bagus juga, ya. Sebagai masjid-masjid di Kalimantan itu pakai kain putih, ya, tempat sujudnya, mungkin juga filosofinya agar orang mengingat kain kafannya, ya. Yang kedua jemaah sekalian, akar yang kedua tentang syariat dari wakaf ini adalah Nabi alaihi salatu wassalam dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
muslimin yang ada di Madinah, hasil dakwah dari Mus'ab bin Umair adalah berusaha untuk menarik Nabi SAW ya ke sini saja, ya Nabi Allah ke sini. Tapi apa yang membuat Nabi berhenti jemaah sekalian? Adalah unta yang ia kendarai berhenti di sebuah titik di mana dimiliki oleh dua anak yatim Madinah. Ya. Dan dari ilham yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, maka disitulah titik Nabi SAW membangun Masjid Nabawi. Maka Masjidil Haram menjadi wakaf dari Nabi Ibrahim, dan juga Masjid Nabawi menjadi wakaf dari Nabi Muhammad SAW. Jadi coba bayangkan, masih terus terpakai dan tergunakan. Maka bagaimana ya cuannya itu? Kalau kita mau katakan cuan ya, ini karena korupsi ya Pertamax jadi Pertalite ya. Ini korupsi big corp di Indonesia 958 triliun ya. Kalau 1 miliar saja kita habis 1 bulan, berapa lama kita hidup itu jemaah sekalian ya? Bisa berabad-abad. Ya, ala kulli hal, begitulah konteks wakaf yang kita dapatkan dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, bagaimana dia menyiapkan tempat untuk hal tersebut. Namun problem yang terjadi memang karena sebagian umat Islam memahami bahwa wakaf itu hanya 3 M. Apa itu? Masjid, ya, madrasah, dan maqam. Ya, ini 3 M. Ya, masjid. Kalau bukan bangun masjid, ya. Yang kedua bangun madrasah sekolah. Yang ketiga buat makam kuburan. Ya walaupun ya saya pernah ikut pelatihan wakaf, ada namanya IO Firdaus Land, ya. Bukan perumahan ternyata, tapi model kuburan elit ya, untuk menengah ke atas ya. Satu kali bookingnya saja sudah 50 juta ya, belum masuk perawatannya ya, karena ya lebih indah dari mungkin beberapa rumah kita ya. Wallahu musta'an ya. Maka itu jemaah sekalian dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga terkait dengan masyru'iyatil waqf, disyariatkannya wakaf adalah apa yang datang dari ya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran. Dan ini menjadi sebuah dasar umum istinbatul ahkamnya, dasar untuk beristinbatnya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Imran ayat 92. Kata Allah, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Ya, kalian tidak akan sekali-kali sampai kepada kebaikan yang sempurna sampai engkau menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Ya. Jadi jangan sampai kita ya mohon maaf ya bersedekah pakai uang parkir, ya, berinfak di masjid pakai uang parkir. Ya, seharusnya di atasnya lagi. Walaupun kalau uang parkirnya 100 bisa juga ya, 100 lembar maksudnya. Kenapa? Karena ya Masya Allah ya kita butuh masuk surga. Nabi SAW mengatakan, ala inna sil'atal ghaliyah, sungguh barang dagangan Allah itu sangat mahal. Ala inna sil'ata hiyal jannah, barang dagangan Allah itu ya adalah surga. Kalau kita beli kuota kita tidak tanggung-tanggung yang 50 GB ya. Tapi kalau kita masuk masjid pakai yang warna apa jemaah sekalian ya? Warna abu-abu, warna coklat, atau biru, atau yang merah ya. Kenapa? Karena kita lagi bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari ini jemaah sekalian yang kita sebutkan surah Al-Imran ayat 92 itu punya sababun nuzul. Sebab dia diturunkan, dan itu Masya Allah luasnya Islam ini ya. Karena setiap ilmunya ada rinciannya. Al-Quran punya sababun nuzul, hadits punya sababun al-wurud ya. Apa sababun nuzulnya ini jemaah sekalian? Adalah ketika Talha bin Ubaidillah mendengarkan tentang ayat ini ya. Maka kemudian Talha bin Ubaidillah menyampaikan bahwa di depan Masjid Nabawi itu dia punya kebun kurma ya, yang disebut dengan kebun Bayruha, yang kemudian tidak ada yang mengalahkan produktivitas dari kebunnya Talha bin Ubaidillah. Dan karena mendengarkan ayat ini, ia pun menyerahkannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Coba bayangkan mas, beginilah para sahabat itu kalau punya harta itu di mana dia taruh
hatinya atau di tangannya? Di tangannya, ya. Dia tidak kasih masuk, ya. Makanya kalau kita ini sebagian dari orang Indonesia selalu keren-kerenan, tapi di senggol sedikit mobilnya, bagus dia di 5 jam di jalan, ya. Coba kita yang pergi pernah umrah atau haji, ya. Coba lihat mobil-mobil di Arab Saudi, ya. Keren tapi, ya, banyak lecet-lecetnya, ya. Kenapa? Karena santai, ya. Tidak kalau lecet, ya, kayak gila Kiwanta 10 juta, ya. Padahal seharusnya harta itu jamaah sekali di tangan, bukan di hati, ya. Biar bulan Ramadan, ya, ini menjadi sebuah sebab, ya. Makanya dari martawa polisi kita selalu mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya. Ada yang ikut sosmednya, ya. Tujuannya agar meminimalisir, ya, kecelakaan di jalan, jangan selalu melanggar, ya. Apalagi anak muda kita belum punya SIM, ya, kemudian tidak pakai helm, tarikan, ya, standing, ya, masya Allah, ya. Dan tahu berapa nyawanya, ya. Kalau Free Fire, maaf masih bisa hidup, ya. Ini kalau, ya, balapan lihat jatuh, ma'assalam, ya. Benar tidak jamaah sekalian, ya. Kalau anda tutup punya jurus 1000 bayangan, ya, aku punya jurus apa, ya. Maka ini kita perlu ingatkan akan hal tersebut. Maka Allah biidznillah melihat bahwa ini kesempatan emas untuk kemudian berkontribusi, ya. Kenapa? Karena tentu mengurus negara butuh operasional dan melihat potensi dari kebunnya, maka kemudian Allah biidznillah datang kepada Nabi SAW untuk menyerahkan hartanya tersebut, ya. Olehnya dari ayat ini seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah mengatakan, ya, la ajidu ahadan minas sahabah illa qad waqafa min malihi. Aku tak mendapatkan satu dari sahabat pun yang tidak berwakaf bersama Nabi alaihi wasallam. Jadi mereka berusaha, apa yang kita lihat ini kita wakafkan. Mesti butuh dispenser, mesti butuh AC, mesti butuh pendingin, ya, kulkas. Maka kita bersegera agar terpakai terus akan hal tersebut. Bahkan kisah yang lainnya pula dari Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, inni wajadtu ardan bi Khaybar. Ya Nabi Allah, bagaimana menurutmu? Aku mendapatkan bagian dari perang Khaybar itu tanah yang sangat luas, ya. Fausina, wasiatkanlah kepada. Maka kata Nabi SAW, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Jika kamu mau, wahai Umar, engkau, ya, habasta aslaha, tahan pokoknya, wa tasaddaqta biha, dan engkau bersedekah dari keuntungannya. Maksudnya apa? Tanah itu jadi kebun, ya. Dan dari keuntungan itulah yang disalurkan manfaatnya kepada umat. Jadi itu yang dijual, ya. Sebagian kita kan kalau lihat keluarga-keluarga kita di kampung, kalau anaknya mau menikah karena pompa naik, apalagi kalau targetnya dokter, ya, direken semua itu, ya, berapa pengeluaran. Mau tidak mau solusinya adalah jual tanah, ya. Benar tidak jamaah sekalian, ya. Padahal seharusnya dicarikan peluang apa yang paling bagus, apa komoditas yang paling tinggi nilai tawarnya, cengkeh, coklat, ya, karet, ya. Itu seharusnya yang kemudian diinvestasikan agar kemudian kita bisa maksimal untuk kemudian berkontribusi dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini menjadi sebuah gambaran bagaimana konteks disyariatkannya wakaf itu sangat besar manfaatnya, ya. Maka ini menjadi sebuah contoh yang sangat besar bagaimana syariat wakaf ini. Sehingga para ulama mengatakan bahwa hukum dari berwakaf itu sunnah muakkadah yang sampai hampir kewajiban, sunnah yang sangat dianjurkan karena, ya, sebagaimana hadis yang kita sebutkan juga tadi, ya, idza mata insan qata 'amalu illa min salatin. Apa itu? Yang pertama adalah shadaqatun jariyah. Kalau kita kasih makan betul bermanfaat, kasih makan orang, tapi hanya setelah itu, ya. Tapi kalau kita berwakaf, maka wakaf itu yang diputar, pokoknya bertahan manfaatnya yang disalurkan kepada umat, ya. Maka ini menjadi sebuah hal yang menarik yang berupaya untuk kita implementasikan. Selain itu jemaah sekalian, kalau kita ingin masuk kepada rukun dari wakaf itu, ya,
Yang kedua adalah mauquf bihihnya. Apa yang dia wakafkan? Berupa apa? Kendaraan, misalnya kita butuh, apa yang dibutuhkan Ustaz Hamdan? Mobil operasional, ambulans, sudah ada? Belum ya? Ya ada mobil, ya kita butuh mobil ambulans untuk pelayanan umat, ya. Maka diwakafkan. Maka ini masuk dalam kategori wakaf benda bergerak. Apa manfaatnya? Kemanfaatannya tadi memudahkan urusan kaum muslimin, pengantaran jenazahnya, ada jamaah Masjid Ar-Rahman yang sakit diantar pakai ambulans masjid. Itu kemanfaatan. Kalau mau juga mendapatkan keuntungan, ada biaya operasional, ada biaya sewanya, pengantaran ya ke daerah atau ke kemana. Maka itu bentuk dari mauquf bihi, dari harta wakaf itu. Ya, kalau wakafnya bersifat benda bergerak. Yang ketiga jamaah sekalian apa? Adalah mauquf alaihnya. Kepada siapa peruntukan dari keuntungan wakaf itu? Ya, harus tertulis. Ya, makanya ya, dalam pembahasan wakaf ini, struktur wakaf itu nanti sebaiknya Masjid Ar-Rahman, pengurus masjidnya mengutus di antara takmir masjid untuk mengikuti sertifikasi wakaf tunai. Karena regulasinya tidak boleh menyelenggarakan wakaf tunai kecuali mereka yang telah tersertifikasi oleh BWI, Badan Wakaf Indonesia. Kenapa? Karena ada regulasi, ada amanah, ada tanggung jawab, ya, dan ada tadi peran untuk menjaga pokok dari wakaf tersebut. Ya. Jadi mauquf bihinya, mauquf alaihnya harus jelas kepada siapa peruntukan. Misalnya kita bikin usaha laundry ya di depan masjid lah, yang paling banyak penginapan dan seterusnya. Maka usaha laundry tersebut kita urunkan untuk penyiapan modalnya dalam bentuk sertifikat wakaf tunai. Setelah terkumpul misalnya butuh modal 100 juta, maka keuntungan itulah dari bisnis laundry tersebut setelah menggaji pegawai, operasional semua, maka profit dari itu disalurkan kepada siapa keuntungannya. Misalnya jamaah Masjid Ar-Rahman yang miskin, yang yatim piatu, untuk kemudian kita biayai sekolahnya sampai S1, sampai S2, sampai S3, kan keren, ya, hal yang seperti ini. Maka itu diantara bentuk penyaluran manfaat dari wakaf tersebut, ya. Dan yang keempat jemaah sekalian, rukunnya adalah as-sighah atau ikrar. Maka seorang nazir yang telah bertanggung jawab mengatur dan menerima serta mengelola harta wakaf wajib untuk mengeluarkan sertifikat wakaf atas wakaf yang diterimanya, ya. Dan regulasi undang-undang telah memberikan keuntungan balas jasa atas profesi seorang nazir. Regulasinya mengatakan adalah 10% dari keuntungan wakaf itu dialokasikan untuk gaji nazir. Jadi misalnya kita mengelola aset wakaf 1M, maka keuntungannya misalnya 10%, berarti 100 juta. 100 juta ini sah menurut undang-undang untuk digunakan. Walaupun dalam perspektif madzhab yang lain dikeluarkan sesuai dengan kebutuhannya sepantasnya. Bahkan ada yang 20%, ada yang 12%. Pertanyaannya jemaah sekalian, siapa di antara kita yang pernah umrah dan haji mendapatkan peta celengan di Masjidil Haram? Ada? Ya. Peta celengan, ya, dan segala bentuk modelnya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ya, ada? Saya juga belum pernah mendapatkan. Minta-minta yang ada. Itu banyak. Itu ilegal, Pak. Ya. Pertanyaannya, marbut masjid, imam masjid, penjaga pintu masjid, di mana? Di mana digaji? Jemaah sekalian. Dari mana sumber untuk menggaji mereka? Ya. Dari pengelolaan hotel milik pemerintah atau raja yang diwakafkan untuk pengelolaan masjid tersebut. Salah satunya adalah tower Zam-Zam depan Masjidil Haram. Itu adalah wakaf dari Raja Malik Saud, yang keuntungannya semua itu dikelola, ya, untuk membiayai operasional dua Masjidil Haram. Pertanyaannya lagi,
di Kairo, Mesir. Kekayaannya Al-Azhar University itu mengalahkan kekayaan Mesir itu sendiri. Ya. Bahkan dia menjadi sebuah contoh pengelola institusi terbaik dan terunggul sedunia. Ya. Yang juga diikuti ternyata Oxford University juga menggunakan konsep wakaf sebagaimana kita sebutkan tadi dalam bentuk endowment fund. Ya. Maka sungguh sangat menunjukkan zakat ini ketika dikelola oleh orang yang amanah. Ya, ingat amanah. Ya. Makanya dalam ketentuan BWI itu ada 26 sertifikasi nazir wakaf. Salah satunya adalah wakaf uang. Ya, kenapa? Karena sensitif uang itu. Ya. Bisa berubah keimanan. Ya. Biasa ada anekdot. Ya. Sebelum jadi anggota dewan, hafal ayat kursi. Ya. Sudah jadi anggota lupa ayatnya. Ya. Akhirnya tidak amanah. Ya. Karena memang berat fitnahnya. Ya. Lihat cuan. Ya. Istri mau make up, butuh skincare. Ya. Otomatis ya kita ke jalan-jalan. Itu jangan sekalian. Ya, contoh Jamiatul Azhar di Kairo, Mesir. Dan contoh yang lainnya dalam konteks kita di Indonesia ada pondok modern Darussalam Gontor yang juga usianya sudah seabad dan mengembangkan institusinya dalam bentuk wakaf tersebut. Apalagi ormas terkaya kita Indonesia Muhammadiyah juga mengembangkan sistem wakaf ini, ya, untuk kemudian ya kemanfaatannya disalurkan kepada jemaah. Ya. Apalagi bentuk dan sangat banyak yang sekalian. Bahkan di beberapa negara seperti Pakistan, Singapura, masjidnya itu jemaah sekalian berbasis wakaf. Bagaimana modelnya? Masjidnya di bawah dan hotel di atasnya. Ya. Sehingga pengelolaan dari hotel yang dia dapatkan tersebut untuk operasional masjid. Ya. Ini Masya Allah. Sehingga bukan kita menghalang jamaah untuk berinfak, tetapi kita menyuruhkan bagaimana kalau dia mau ikut serta urunan investasinya lewat wakaf. Ya. Bahkan saya mendapati juga ada beberapa sekolah modelnya seperti salah satu yang di Borong Geraha Raudatul Jannah. Dia sistemnya walaupun dia bukan bentuk hotel, dia membangun lantai 2 sampai 6 sebagai sebuah sekolah, dan keuntungan dari sekolah ini saat ini mau menanggung operasional masjid semuanya, gaji makmumnya, imamnya, listriknya, ya, bahkan juga punya kendaraan operasional sendiri. Maka ini jemaah sekalian bagaimana bentuk-bentuk wakaf walaupun karena waktu yang sangat terbatas, ya, banyak macam-macamnya, ya. Pembagiannya itu secara umum ada wakaf zurni, ya, dan ada wakaf ummah. Wakaf zurni itu bersifat wakaf turunan. Ya. Boleh tidak Ustaz seperti ini? Ya. Para ulama bersepakat boleh. Ya. Misalnya kita punya rumah strategis menjadi layak untuk jadi rumah kos. Kemudian kita katakan keuntungannya ini dibagi 2. 50% untuk Umar, untuk masjid yang dekat rumah kos itu, dan 50%-nya untuk anak keturunan kita. Itu boleh. Ya, wakaf zuri atau wakaf ahli. Yang kedua, wakaf manfaat memang yang seluruhnya diserahkan kepada nazir untuk dikelola. Ya, ini juga bisa model-modelnya. Yang kedua, ada wakaf yang bersifat ya tetap dan ada yang bersifat mu'akkad, ya, bersifat sementara. Walaupun dalam hal ini terjadi khilaf dalam mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan tidak boleh, sementara dalam Hanafi mengatakan boleh. Apa maksudnya Mas sekalian? Misalnya kita punya rumah ya di Makassar, kemudian kita dapat tugas dinas di Jakarta, ya. Terus rumah ini karena kosong, kita wakafkan saja, dikontrakkan, saya serahkan kepada Ustaz Hamdani untuk mengelolanya. Keuntungannya untuk masjid Al-Rahman, ya. Nanti kalau saya kembali saya ambil lagi. Ini namanya wakaf muakkad, wakaf sementara, ya. Daripada tidak termanfaatkan, maka kita kasih penanggung jawabnya, keuntungannya untuk menggaji dia dan kebermanfaatannya untuk jamaah masjid. Lanjut, iya. Ini diantara bentuk model-model wakaf jamaah sekalian. Walaupun tentu kalau menyerahkan secara sepenuhnya, tentu pahalanya lebih besar. Tapi karena
muslimin. Ada jamaah Masjid Ar-Rahman ingin mewakafkan masjidnya 1 bulan untuk operasionalnya Syekh Palestina ini keliling Sulawesi misalnya. Maka itu boleh juga ya. Maka itu boleh karena kita sudah memberikan manfaat yang dengan kedatangan Syekh tersebut jadi imam kalau di Riau ya, rata-rata seperti itu. Ada biasa imam-imam Palestina yang berkunjung untuk menjadi imam di masjid-masjid besar mereka. Maka ini semua jelaskan adalah bentuk-bentuk bagaimana keluasan dari wakaf ini ya. Ada yang tetap, ada yang sementara, bahkan ada yang bersifat bergerak dan ada yang tidak bergerak. Tidak bergerak seperti tanah, dia bergerak seperti motor, mobil. Maka itu juga diakomodir karena ada kemanfaatan yang disebutkan dari hal tersebut ya. Maka kita bisa melihat apa potensi di sekitar Masjid Ar-Rahman ini yang bisa dikembangkan oleh Masjid Ar-Rahman, yang kemudian dari dana jamaah yang disepakati kita buat seperti model wakaf ya, yang kemudian misalnya dari wakaf dan usaha tersebut keuntungannya disalurkan kepada mereka yang sepantasnya untuk mendapatkan peruntukan dari wakaf tersebut. Makanya jamaah sekalian dalam hal ini yang kita ingin tekankan adalah tentang wakaf tunai. Wakaf tunai itu wakaf dengan harta ya. Karena kalau mungkin tanah susah, misalnya kalau ada wakaf nilai kayak tadi wakaf dalam bentuk tanah untuk kemudian kita buat pekuburan ya. Tapi itu kalau mungkin sulit, maka tadi urunan untuk membuat sebuah usaha yang keuntungannya untuk kemaslahatan umat, maka wakaf tunai menjadi salah satu instrumen penting. Maka tadi bagaimana kita membentuk 2-3 nazir wakaf uang untuk menerima dan kemudian mengelola dana tersebut ya. Maka jemaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, model wakaf sangat berkembang di negeri-negeri kaum muslimin, di Qatar, di Dubai ya, yang kemanfaatannya sangat besar. Dan tentu kalau kita melihat di zaman Al-Ghazali, dia punya namanya Madrasah Nizamul Mulk ya, yang memang pure semua yang bersekolah gratis ya. Sekarang kan siswanya menderita, gurunya menderita juga ya. Gajinya sekadar. Kenapa? Karena belum mengelola sistem endowment fund seperti ini. Sehingga sebaiknya ya, kalau kita merujuk dengan gaji seorang guru di zaman Al-Ghazali kala itu ketika dia diamanahkan mengelola Nizamul Mulk tersebut, dihitung seperti 100 dinar ya, emas ya. Itu paling rendah. Kalau emas sekarang sudah ada yang sampai 2 juta, maka 200 juta ya. Sehingga seorang guru yang fokus, tidak hanya minjam di sana kemari ya, fokus mendidik, membimbing ya, dan mengembangkan pendidikan tersebut. Sekarang guru kita tidak bisa maksimal mengajar. Kenapa? Karena banyak kebutuhannya ya. Negara tidak mampu untuk mengcover. Maka Islam sudah memberikan kepada kita contoh bagaimana pengelolaan masjid, bagaimana pengelolaan sekolah, bagaimana pengembangan keumatan ke depan dengan sebuah manajemen yang berbasis wakaf. Ini mungkin sebagai mukaddimah dari diskusi kita. Mudah-mudahan ada sesi selanjutnya, dan kalau ada sesi pertanyaan kami serahkan kepada jemaah untuk kita bisa berdiskusi sama-sama. Hada wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Ya, demikianlah tadi taujihan penceramah penyampaian materi dari Ustaz. Mungkin dari jamaah sekalian ada yang ingin ditanyakan, atau mungkin ibu-ibu di atas ya, Pak Imam. Insyaallah. Baik, Ustaz. Yang saya tanyakan bahwa rata-rata kan sekarang kita ini di masyarakat bahwa ketika kita berwakaf itu rata-rata kita mewakafkan pada yayasan. Yayasan karena berupa miliar tentang pengurusan. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana pertanggungjawaban secara secara syariat ketika kita sebagai pewakaf mewakafkan kepada yayasan, sementara yayasan itu statusnya milik pribadi. Apakah yang memiliki yayasan ini yang menerima dana manfaat dia secara pribadi mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang mewakaf kita? Artinya kita ini yang mewakafkan sudah lepas lagi, artinya urusan lagi, karena saya sudah
secara bukan milik pribadi, tetapi dibantu direksi-direksi yang mengurusi sehingga wakaf itu nanti tidak ada yang menjadi kalian ini milik saya ini. Nah, seperti itu. Namanya uang ya. Ya, kasih. Baik. Kalau Jazakumullah. Ya. Pertanyaan yang menarik dan sangat baik. Bagaimana sebuah tanah wakaf yang diserahkan kepada yayasan dan pertanggungjawabannya? Kalau secara syariat, maka siapapun yang dianggap mampu menyumbangkan harta wakaf itu, maka dia dikategorikan sebagai seorang nazir. Jadi harus ada memang kelayakannya. Jangan orang selalu bikin usaha bangkrut baru dikasih, itu namanya menghancurkan dana wakaf itu. Jadi kalau kita sudah tahu sebab terjadinya dia selalu mampus ini, selalu buntung, ya, maka jangan dikasih. Harus diberikan kepada orang yang expert untuk menyumbangkan. Misalnya dia memang seorang pengusaha yang memang terbukti, ya. Misalnya sekarang apa yang paling berkembang, bisnis properti misalnya, ya, maka jangan dikasih kepada kontraktor gelap, ya, yang tidak aman, ya. Jadi harus memang diberikan kepada nadir yang amanah. Walaupun dalam konteks regulasi undang-undang kita tidak boleh menyerahkan harta wakaf kepada yang bukan nazir resmi, harus bersertifikasi. Makanya kalau kita ingin serahkan pun kepada sebuah yayasan, pertanyaannya, apakah yayasan itu punya nazir yang tersertifikasi? Dan apakah sertifikasinya dari LSP, BWI itu masih sah atau masih aktif atau tidak? Karena dalam wakaf itu ada yang disebut dengan waqfu al-istibdal. Boleh mengganti peran seorang nazir ketika diamanahkan. Kita Pak Imam amanahkan 1 hektar tanah kepada sebuah nazir, tapi nazirnya tidak kelola. Boleh untuk kita boleh ganti nazirnya kepada yang lain atas restu izin dari BWI. Dalam konteks istibdal, misalnya si nazir mengatakan susah digunakan ini Ustaz, ya, karena di daerahnya tidak produktif. Bagaimana kalau diistibdalkan, dijual tanah yang 1 hektar ini dan diganti dengan 5 are di daerah perkotaan? Dalam konteks fikih ini juga disah, ya, baik dalam madzhab Hambali maupun dalam madzhab Syafi'i, ya. Kenapa? Karena dia melihat, ya, atau karena proyek, ya, proyek kereta misalnya, kereta KRL, maka boleh diistibdalkan, ditukar dengan yang nilainya sama walaupun dari segi ukuran berbeda, ya. Maka kembali kepada yang tadi, bagaimana statusnya sebuah yayasan yang namanya yayasan atau pribadi, ya, bagaimana apakah dia sah secara syariat? Tadi selama dia, ya, memenuhi syarat aman kalau secara syariatnya, ya, dia expert, dia punya kemampuan, ya, dan dia menyetujui dan siap bertantangan dalam ikrar wakaf, maka boleh. Pertanyaannya, apakah ketika diserahkan yayasan itu memiliki atau tidak? Jawabannya tidak. Karena wakaf itu setelah diserahkan yang punya adalah Allah, ya. Yayasan hanya berfungsi sebagai pengelola. Makanya kita ketika mewakafkan harus yakin bahwa yayasan itu bersertifikat dalam mengelola wakaf. Kalau tidak, maka tentu akan amburadul pengelolaannya. Dan ketika kita sudah menyerahkan dan ada ikrar wakaf, ya, dan dia tidak amanah, maka kita boleh menuntutnya lewat BWI untuk dipindah tangankan kepada lembaga wakaf yang amanah. Sekarang masalahnya banyak ikrar wakaf tapi tidak tercatat. Akhirnya ketika barang wakaf itu menyusut, bahkan hilang, tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya. Kasus yang lain yang juga dihadapi, dia tanah wakaf sekolah, ada kontraktor yang strategis tanahnya ini. Bagaimana kalau kita, ya, kerja ini, kita bikinkan sertifikat palsu baru kita bersidang di meja hijau? Kan ngeri sekarang kontraktor, ya. Ada yang seperti ini, ya, banyak, ya, karena strategis tempatnya, ya, kita labrak aja nih. Akhirnya, ya, harus masuk meja hijau. Maka disinilah pentingnya setiap tanah wakaf itu ataupun aset wakaf harus terdaftar agar BWI punya landasan hukum untuk memberikan pembelaan di hadapan hakim, ya. Kenapa? Karena tadi sangat sensitif ini tanah wakaf, ya. Yang beriman dan tidak beriman semuanya tertarik masalahnya karena cuannya besar. Makanya harus terdaftar agar dia dapat untuk dilindungi, ya. Sehingga tadi siapa yang bertanggung jawab, maka
Yang kedua Ustaz. Oh ya, sama ya. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama Ustaz, saya minta doa saya maaf. Yang pertama, mana sertifikat? Ya. Bagaimana statusnya kalau antara wajib dengan nasib misalnya Iya. mengenai itu belum ada sampai saat ini. Apakah katakanlah status pahala itu apa berkurang atau akan hilang nanti? Karena kan ada pembuktian. Iya. Ya, banyak masih seperti itu kan sekarang. Ya. Kedua, tadi ada istilah wakaf sementara. Iya. Apa saja itu ada akadnya, hanya bukan seperti perjanjian ya. Iya. Yang ketiga, akad tadi seperti barang bergerak, katakanlah kendaraan ambulans. Itu kan kalau sudah tidak berfungsi kendaraannya, bagaimana nilai wakafnya itu, Pak Ustaz? Iya, betul. Benar. Ya, saya kira itu singkat-singkat. Bisa dibantu sama Hamdani diulang di replay. Yang pertama Ustaz, bagaimana kalau antara wakif dan nazir itu tidak ada hitam di atas putih, mungkin tidak ada sertifikat wakaf. Ini memang menjadi problema dan kebanyakan masjid di Indonesia ini tidak jelas surat-surat di mana masjid kita sudah ada. Ada. Ya. Itu penting sekali Pak saat ini ya, karena ada saja sertifikatnya rumah bisa hilang ya. Apalagi kalau tidak ada, maksudnya bisa diserobot. Ya. Ya. Di sisi yang lain Insya Allah. Jadi bagaimana kalau nazir ya dan wakifnya belum tercatat, maka seharusnya pengelola dari wakaf itu berusaha untuk menelusuri dan dibuatkan akta ikrar wakaf melalui KUA kecamatan setempat ya. Jadi sertifikat yang terkait berusaha untuk dikumpulkan dan kemudian didaftarkan di KUA. KUA kecamatan itu punya regulasi untuk mendaftarkan tanah wakaf yang ada di kecamatan ya, supaya dia aman mendapatkan perlindungan dari negara lewat perpanjangan negara yakni Badan Wakaf Indonesia ya. Jadi sebaiknya penting walaupun kita secara de facto menguasai lahan itu, tetapi secara de jure tidak, maka tetap berbahaya. Maka sebaiknya diurus. Walaupun kemarin ada program pemerintah, maka setahu saya zaman Pak Dhani untuk ada kemudahan mengurus sertifikat masjid ya, agar bisa dipercepat ya. Jadi sebaiknya diproses, diupayakan takmir masjid, berupaya kalau bisa dijadikan sebagai sebuah program legalitas masjid itu sebagai aset wakaf. Karena kalau namanya aset wakaf itu miliknya adalah Allah dan takmir statusnya sebagai seorang nazir ya. Bagaimana kalau takmirnya belum ada sertifikat wakafnya, maka nanti akan diarahkan oleh KUA untuk dia terdaftar dan sah sebagai pengelola. Wallahualam. Yang kedua Ustaz Hamdani. Iya, yang kedua tadi Ustaz tentang wakaf sementara, apakah bagaimana ikrarnya? Iya, ini memang sensitif. Wakfu al-muqad ya. Misalnya ya tadi ya karena kayak tadi dia hanya tinggal
Dan yang kedua, sebaiknya memang mencari sumber-sumber yang mendukung operasional seperti perawatan ganti oli, servis. Bagaimana caranya? Tadi bisa lewat adanya kompensasi yang diberikan setiap pengantaran jenazah. Atau juga kalau tidak, dia di backup oleh dana infak sedekah, ya, untuk menjaga ketahanan dari kendaraan ini agar tidak menyusut, ya, atau tidak rusak, ya. Atau misalnya di backup dengan dana sosial ataukah dana pengantaran itu untuk menggaji supirnya, ya. Supirnya kan manusia, ya. Kecuali kalau kita beli ambulans yang Tesla, ya, yang tidak pakai supir lagi, ya. Dia punya supir harus dikasih makan, gaji misalnya 4 juta, maka dari operasional itulah dia digaji, ya. Atau dari sumber yang tidak mengikat seperti infak sedekah agar operasional mobil ini tetap berjalan, karena takut kalau rusak, ya, siapa mau biayai, ya. Maka sumbernya 2, ya, dari penyewaan ambulans itu sendiri atau dibackup oleh dana infak sedekah yang tidak mengikat. Wallahu a'lam. Ya. Kayaknya semakin seru ini, ya. Ya, makasih Ustaz. Ini saya tertarik untuk bertanya, tadi menyinggung tentang iklan pembuatan sertifikat AIW namanya, akta ikrar wakaf gratis. Perbintangan langsung. ya. Dan ini masih sudah lama kita urus. Sudah lama sebenarnya kita urus, tapi pemerintah kelurahan sudah tanya ke BPN. BPN mengatakan mesti ada akte wakaf. Iya, betul. Saya bilang ini cerita kosong. Kalau seandainya dari dulu ada akte wakaf, Selesai ini masalah. sudah kasih, sudah lama berapa sih biaya sertifikatnya itu? Biar saya suruh sendiri itu. Pertanyaannya saya, apa solusinya ini bagaimana? Iya. Karena kan kalau lama-lama kalau ada yang ini apa ya namanya manusia, ya apakah ada bisa seperti Badan Wakaf Indonesia itu yang bisa membantu? Ya supaya kita mau bergerak di sini. Apakah mending surat pernyataan atau apakah? Kalau perlu biayanya masih orang bisa tanggung. Iya, siap. Ya, karena ini kan cuma kita jaga legalitasnya ini sebenarnya ini. Itu barangkali Ustaz, siapa tahu ada kiat-kiatnya Pak Ustaz, bagaimana, apakah bisa didukung oleh Badan Wakaf Indonesia? Kita bergerak, itu aja Ustaz. Siap. Bicara hukumnya kuat. Iya, pertama memang Badan Wakaf Indonesia itu juga punya banyak masalah, ya. Dan dia terutama melindungi aset-aset wakaf yang memang diserobot. Ya, misalnya strategis. Kemarin saya dapat di daerah Bogor, saya 3 tahun di Bogor, ada aset seperti itu. Ini diklaim, sertifikatnya janda. Masih untung aset itu ada kaitan wakafnya, sehingga BWI memutus badan hukumnya untuk melindungi dan mempertahankan di meja hijau. Kalau tidak, dia tidak punya landasan untuk bergerak. BWI hanya bisa bergerak kepada sebuah aset yang sudah terdaftar, Pak. Itu masalahnya. Ya. Kalau mungkin yang kayak tadi, palingan mungkin dia akan mungkin kepada kita arahan bagaimana mekanismenya, ya. Siapa yang bisa kita hubungi dalam hal tersebut. Cara yang kedua memang adalah, ya, ada rifatul ammah ini, ada wasilat order, ya, orang dalam. Ya, ini di Indonesia tidak bisa, ya, lepas. Jadi dari aset kita di orang tua, ya, ataupun di pemerintahan kota Makassar, karena ini misalnya kita upayakan statusnya minimal fasum, harus terdaftar sebagai fasum. Maka di Pemkot berusaha untuk mengeluarkan surat itu, dan surat itulah yang menjadi sebuah dasar kita untuk ke BPN. Ya. Jadi di sini titik titik opsional yang kedua, ya. Titik opsional yang ketiga, ya, diupayakan jalan-jalan, ya. Kalau biasa kan kalau ada tanah sengketa ada istilah kasih orang Cina yang selesai. Maksudnya dia yang mainkan, ya. Nah, akan hal-hal tersebut, ya. Kayak ada tanah konflik keluarga juga, dan dia mau beli orang Cina, ya. Bukan
yang punya badan hukumnya, dia juga punya preman ini masalahnya. Jadi dia juga punya jaringan orang BPN, ya. Itu bukan main mereka itu. Dia kuasai semua, ya. Maka kalau insya Allah Pak istihara coba dicari bagaimana regulasinya, bagaimana aturannya agar mesti kita lebih jelas aman. Kenapa? Sensitifnya kalau dia hibah itu dimiliki oleh perseorangan atau yayasan boleh. Kalau hibah, kalau wakaf tidak boleh. Ya, tidak ada yang memiliki. Kalau hibah itu boleh untuk ini kita lupa sebut di awal ya. Wakaf itu ada 5 syaratnya. 4. La yuhab, tidak boleh dijual. Wala yuhraf, tidak boleh diwarisi. Wala yuhab, tidak boleh dihadiahkan. Wala yufi, tidak boleh diinfakkan. Kalau hibah boleh diserahkan. Kalau wakaf tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diserahkan jadi hadiah. Kalau misalnya seorang ya kita hibahkan, bahaya kalau Bapak mungkin pernah dengar ya kasus di Antam ya, masjid yang for sale dijual. Itu sebabnya ahli warisnya hibahkan ya, tapi meninggalkan keturunan yang tidak kutip ya, akhirnya butuh duit ya. Yang ini statusnya adalah HGU saja, silakan usahakan. Bapak yang mau bikin masjid silakan. Jadi kalau Bapak mau ambil masjidnya silakan, ini tanah saya. Gimana logikanya kira-kira ya? Silakan angkat masjidnya, ini tanah saya. Kalau tidak ya ini nilai tukar ya. Alasannya mau bangun masjid di tempat akan dia hijrah juga ya, akan bermigrasi. Ini sensitifnya kalau ya yang bangun masjid meninggalkan anak-anak yang ya tidak terdidik dengan baik, ya tidak ada usaha yang lain, itu mami disentak, ya kita akuisisi. Dan memang wakaf itu Pak, tanahnya harus mendapat yang bersetuju dari semua ahli waris. Kalau ada satu tidak sah. Ya, maka di antara win-win solution terkadang ada 5 orang bersaudara, 4 yang wakaf, yang 1 tidak. Win solutionnya apa? Yang satunya dikasih duit. Ya, misalnya harganya 1 miliar, ya. Kalau dibagi berarti masing-masing dapat 200 juta. 4-nya dia wakafkan, yang satunya dikasih 200 juta. Itu diantara win-win solution di pengadilan untuk menyelesaikan sengketa wakaf. Ya, jadi sensitif ya. Sekarang aset apalagi di tanah yang sangat strategis, ya. Sekitar kita ini banyak hotel dan yang lain, ya. Maka kita khawatirkan ya untuk kemudian kita tidak inginkan di suatu saat kita sudah harus siap secara hukum ya, de facto dan de jure untuk kemudian mempertahankan aset yang kemudian kita sudah miliki saat ini. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Sertifikatnya atas nama siapa? Karena kelas dia wakafkan ke masjid itu. Sertifikatnya atas nama siapa itu? Iya. Apakah ada nama pengurus atau apa namanya? Iya, diwakafkan kepada pengurus yang aktif saat itu, tapi dia bukan status memiliki, tapi sebagai status pengelola atau sebagai nazir. Ya, karena namanya wakaf itu milik Allah, sudah milik Allah. Sementara takmir yang di-SK-kan itu adalah pengelola. Bagaimana kalau harus kepengurusannya harus diperbarui akta wakafnya sesuai dengan takmir yang sah menjabat kala itu. Saya kan ada 2 sertifikat dari kata nasib ya. Ya, betul. Kemudian sertifikat tanah sendiri. Caranya itu bunyinya bagaimana itu? Oh, dari BPN maksudnya? Iya, dari BPN memang ada sertifikat khusus untuk wakaf. Ya, beda. Bukan sertifikat hak milik, tapi sertifikat wakaf yang dikeluarkan oleh BPN. Ya, jadi berbeda regulasinya. Kalau BPN mengeluarkan karena dia tidak diperbarui kan, tidak sama kalau dari wakaf karena menyebutkan siapa nazirnya di situ. Kalau dari BPN maka makanya itu juga bagusnya. Tapi tentu dalam yayasan itu juga boleh sebenarnya, tetapi sekali lagi bahwa yayasan itu tidak memiliki harta wakaf. Kenapa? Karena statusnya adalah milik Allah, sehingga tidak boleh diperjualbelikan, dihadiahkan, dihibahkan dan seterusnya. Wallahu ta'ala
Assalamualaikum warahmatullahi